Shalom dan selamat hari Minggu. Hari ini patut kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih setianya, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sampai hari ini. Untuk memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita dengan mengangkat pujian bersuka dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekarang kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan tolong tuntun dan sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Inilah doa anakmu, haleluya, amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mengangkat satu pujian lagi, Hatiku Percaya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab kita. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, siapkanlah hati kami, karena kami siap mendengarkan firman kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan, beri hikmat pada kami, sehingga kami boleh belajar dari isi firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini terambil dalam kitab Kejadian 34 ayat 1 sampai 41. Kita buka sama-sama Kejadian 34 ayat 1 sampai 41. Nah, firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh teman kita, Misha dan Bayu. Saya persilakan Misha dan Bayu. Kejadian 34 ayat 1 sampai 31. Di bawah judul Dina dan Sikem. Pada suatu kali pergilah Dina anak perempuan Lea yang dilahirkan bagi Yakub mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem anak Hamor orang Hem raja negeri itu. Lalu Dina itu dilahirkannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hamor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hamor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah kepada Sikem, telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hamor kepada mereka itu, hai Sikem anakku, mengingini anakmu, kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istri. Dan biarlah kita mengambil, berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jadilah negeri ini dengan bebas, dan menetaplah di sini. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan padaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hamor ayahnya dengan tipu muslihat, karena Sikem telah mencemari Dina adik mereka itu. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal ini aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu, maka kami akan tinggal padamu dan tidak akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi.
Lalu Hemor dan Sikem anak Hemor menyetujui usul mereka. Dan orang muda itu tidak bertanggung jawab melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Lalu pergilah Hemor dan Sikem anaknya itu ke pintu gerbang kota mereka, dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu. Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Biarkanlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita, dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Namun hanya syarat ini orang-orang tidak setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Maka usul Hemor dan Sikem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah 2 orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut, serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampas orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjara kota itu, karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya, dan segala yang ada, segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijara mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita akan dipunahkan aku beserta seisi rumahku." Tetapi jawab mereka, "Mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal?" Ya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan kita hari ini tentang Dina dan Sikem. Minggu lalu Kakak Dian sudah bercerita tentang aku dan pergaulanku. Kita masih bahas ya tentang judulnya cerita tentang hari ini, yaitu aku dan pergaulanku. Minggu lalu Kakak Dian sudah bercerita bagaimana cara memilih teman yang baik. Nah, adik-adik, dalam pergaulan, terutama kita bergaul dengan lawan jenis kita, yaitu dengan teman perempuan dan laki-laki, ya ada kalanya ketika kita bergaul, biasanya kita merasakan jatuh cinta, ya. Nah, jatuh cinta ini bukanlah sesuatu hal yang salah bagi remaja, ya sudah senyum-senyum. Nah, karena jatuh cinta memang tahap yang normal dan akan dilalui oleh seorang remaja. Kakak juga waktu remaja juga pernah merasakan
jatuh cinta ya, tidak dipungkiri begitu. Nah, pertanyaannya ya, kakak mau tanya dulu sama Bayu. Pernah enggak Bayu jatuh cinta? Jujur ya, enggak apa-apa itu. Pernah? Iya, pernah. Bagaimana dengan Misha? Pernah juga. Nah, Iver, pernah enggak jatuh cinta, Iver? Pernah? Pernah. Berarti Kenan dengan Maiwano juga? Pernah? Pernah juga. Pasti ya. Nah, kakak pun juga pernah mengalami begitu. Nah, pertanyaannya, kakak mau tanya sama Iver dulu. Apa yang membuat kita tertarik kepada lawan jenis? Ya. Apa yang membuat kita tertarik ya? Apa Iver? Jangan malu-malu Iver. Apa yang membuat tertarik? Kan Iver pernah jatuh cinta. Apa yang membuat Iver tertarik kepada teman perempuannya? Apa ya? Bisa dijawab? Kalau Bayu pasti bisa. Apa yang membuat Bayu tertarik? Apa Bayu? Yang membuat Bayu tertarik kepada teman perempuannya, kan Bayu pernah jatuh cinta. Apa ayo? Banyak ya? Apa itu? Apa? Orangnya gimana? Orangnya baik. Apalagi? Cantik. Ya. Apa Kenan? Selain baik, selain cantik, ayo Kenan apa? Kalau lihat perempuan, ayo. Apa Kenan? Masih malu-malu. Sekarang Misha, kan yang laki-lakinya dia tertarik dengan teman perempuan. Kalau Misha, kalau teman laki tertarik dengan teman laki-laki, apanya yang menarik? Apanya ya Misha? Kalau Bayu cantik, baik, ya. Ada? Pasti tampan, ya. Betul. Pengetahuannya luas, ya. Atau juga rasa kalau kita duduk bersama cerita-cerita, wah cocok ini. Betul tidak? Betul. Iya betul ya. Tetapi ya kalau cantik tampan ya atau wah karena dia tinggi besar ya bodinya bagus ya itu bukan ukuran utama ya bagi kita. Tetapi kita memilih teman untuk kita jatuh cinta kepada teman kita ya kita harus ada kecocokan terhadap teman yang kita rasa itu kita ingin dekat pada mereka. Nah, dalam tahap pergaulan dengan lawan jenis ada berapa tahap ya? Yang pertama itu tahap persahabatan biasa. Kalau menurut adik-adik tahap persahabatan biasa itu yang bagaimana? Tahapan persahabatan biasa, ya? Berteman saja. Ada yang lain? Ya, kita kadang-kadang kumpul, anggap teman saja. Ada yang lain? Misha? Tidak ada? Ya, kalau teman persahabatan biasa, bagaimana perasaannya? Ya? Bagaimana? Pasti perasaannya biasa-biasa saja, tidak ada ikatan, hanya teman saja ya. Nah, tidak ada perasaan khusus, tidak ada rasa tertarik ya, tidak kemudian kita hanya menikmati dengan perasaan senang ya. Ya. Kemudian kita mengerjakan tugas bersama, terus latihan vokal grup seperti saat ini. Nah, adik-adik latihan vokal grup untuk menampilkan pujian di ibadah. Nah, kemudian kegiatan lain adik-adik lakukan bersama seperti hiking, ya, kemudian camping. Pernah dilakukan? Sama-sama dengan teman? Pernah?
Ya, iya. Itu kita tidak ada ya perasaan yang mendalam ya, hanya biasa-biasa saja. Itu tahap yang pertama. Pergaulan persahabatan biasa. Yang kedua, nah pada tahap ini mereka mulai belajar mengenal orang. Jadi kita belajar mengenal, kita mulai mendekat, tapi belum ada daya, belum tertarik ya, karena merasa belum ada yang cocok antara kita berdua. Kemudian kita masih melihat sifat, kebiasaannya, nah kemudian karakter masing-masing. Nah, kalau persahabatan biasa ya, kemudian masih tukar informasi, tanya-tanya, memperluas wawasan dan kerjasama. Nah, hanya dengan perasaan senang. Kemudian karena kita diterima, kita menerima, dan kita juga dapat memberikan. Nah, itu persahabatan biasa. Lain halnya dengan persahabatan khusus. Ya, kalau persahabatan khusus berarti ada apa? Ada cinta, ada perasaan. Ketika kita dekat-dekat, pasti bagaimana, Bayu? Kalau dekat-dekat, kalau ada perasaan khusus, duk-dak duk-duk. Iya, betul, Dayu? Tidak juga? Oh, tidak juga. Iya. Ada perasaan tertarik yang mulai kita melihat ya, dari fisiknya. Kemudian ada yang menggetarkan hati. Kemudian kita berusaha mengenal lebih dalam ya. Kalau kita berkumpul-kumpul pasti kita cari mana ya dia ya, karena kita ingin dekat, selalu dekat sama teman kita yang kita suka. Nah, pada tahap ini pertemuan bukan hanya secara kebetulan seperti pada tahap pergaulan biasa, tetapi sudah ada usaha bagaimana caranya kita mendekat sama teman yang kita suka ya, yang direncanakan untuk bertemu. Paling kita WA dengan teman dekatnya, di mana sekarang dia? Ya, pasti anak-anak ya, adik-adik pasti berusaha ya, cari tahu di mana teman yang kita sukai. Ya, kita akan pasti ingin suka bertemu. Nah, pertemuan ini belum mempunyai ikatan yang kuat, berarti kita masih mau mengenal, belum ada ikatan yang kuat. Nah, seorang laki-laki ya akan berusaha untuk mengenal beberapa perempuan. Jadi dia memilih-milih. Kalau laki-laki memilih-milih dulu ya, kalau ini yang cocok baru kita jadikan itu teman khusus bagi kita. Begitu juga perempuan ya akan berusaha mengenal beberapa laki-laki ya. Akhirnya nanti akan diputuskan siapa yang akan dipilih secara khusus. Jadi kalau kita memilih teman dekat kita, jangan kita melihat wah dia cantik ya, atau dia pengetahuannya luas ya. Itu yang kita membuat kita tertarik ya. Tetapi kita harus lihat bagaimana karakter seseorang terhadap kita. Kita utamakan, kita selalu berdoa kepada Tuhan ketika kita memilih teman dekat buat kita. Awalilah dengan doa supaya Tuhan tunjukkan, betulkah ini Tuhan tunjukkan bagi kita supaya kita dekat dengan teman perempuan ataupun teman laki-laki. Jangan karena hati yang menggelora ya kita tidak bisa mengontrol diri. Kemudian ada juga ya, setelah kita memilih-milih, kita putuskan, berarti tahap apa itu? Setelah kita putuskan, inilah perempuan yang saya sukai. Tahap apa? PDKT. Ya, kalau sudah diputuskan, ini yang jadi teman dekat saya, berarti dia adalah tahap pacaran ya. Kalau PDKT itu masih tahap persahabatan khusus ya. Setelah diputuskan inilah teman dekat saya, berarti kita sudah masuk dalam tahap pacaran. Nah, dimulai kita ketika seseorang berarti sudah menyatakan
Menyatakan cinta. Nah, dan dijawab ya. Nah, secara khusus dengan kesediaan untuk jalan bareng sama-sama. Kemudian mereka memutuskan untuk menjalani hubungan lebih jauh. Tanda kutip lebih jauh, tidak sejauh-jauh yang kita kira. Tahu maksudnya Kakak? Iya. Kemudian tahap ini ada mereka sepakat untuk mengadakan hubungan khusus berdasarkan sesuatu persetujuan bersama ya, karena sudah menyatakan cinta, kemudian sudah diterima, jadi diputuskan untuk hubungan khusus berdasarkan suatu persetujuan bersama. Nah, selalu berdekatan, di mana mereka selalu duduk bersama-sama. Ya, Bayu? Ya, selalu mau dekat. Ya, selalu duduk bersama-sama. Kalau malam di mana Kak? Ya, pasti mau tahu keadaan teman yang kita dekat ya. Nah, itu adalah tahap pacaran ya. Sudah ada keputusan untuk jalan bersama ya, ada ikatan yang dekat ya. Kemudian yang keempat adalah tahap tunangan. Kalau tahap tunangan berarti bagaimana? Orang tua sudah setuju, sudah mengetahui ya, berarti sudah melibatkan orang tua antara kedua belah pihak. Berarti sudah ada kesepakatan bersama, dan orang lain sudah tahu ya, sudah mengumumkan bahwa wah, Bayu dengan ini akan bertunangan. Berarti sudah ditahu orang tua perempuan, orang tua laki-laki, begitu juga orang lain, begitu juga keluarga ya. Semua keluarga sudah tahu. Tahap ini Kakak tidak bahas terlalu dalam karena adik-adik masih remaja, jadi tahap tunangan itu adalah tahap-tahap yang keempat ya. Nah, setelah tahap tunangan berarti masuk dalam tahap pernikahan. Nah, tahap ini di mana puncak dalam pembentukan keluarga ya. Ya, jadi Kakak tidak terlalu bahas tentang tahap pertunangan dan tahap pernikahan. Nah, itulah yang adik-adik perlu ketahui, tahap-tahap dalam pergaulan ya. Kemudian dalam cerita kita ini bercerita tentang apa ayo? Siapa? Tentang anak Yakub ya. Siapa namanya anak Yakub? Dina. Nah, apa yang terjadi dengan Dina? Apa yang terjadi dengan Dina? Dia mendapatkan musibah. Mendapatkan musibah itu akibat apa? Akibat dari yang tadi? Ya, dari apa tadi? Yang kita bahas tentang akibat dari pergaulan. Nah, karena pergaulan sehingga masa depan Dina ya mengalami perlakuan yang secara tidak baik ya. Itu kita bisa baca dalam ayatnya yang keberapa? Ayatnya yang kedua ya. Apa yang terjadi dengan keluarga Dina? Apa yang terjadi? Melihat Dina diperlakukan yang tidak baik. Bagaimana seandainya adik-adik yang diperlakukan tidak baik? Bagaimana perasaan keluarga adik-adik? Pasti sangat marah sekali. Apalagi Dina ya, masa depannya sudah suram. Nah, itu akibat dari pergaulan. Nah, kemudian mereka saudara-saudaranya berupaya untuk balas dendam. Pasti ya, keluarga kita marah. Ya, dia akan berupaya untuk membalas dendam dengan bertindak jahat
yaitu membunuh dengan cara mengelabui mereka, walaupun keluarga dari Sikem ingin menikahi siapa? Ya, ingin menikahi Dina, tetapi pernikahan bukanlah cara untuk menutupi perbuatannya. Ya, seperti adik-adik ya, yang kakak katakan, bisa bergaul, bisa berteman, bisa berjatuh cinta, tidak apa-apa. Tetapi ketika kita ingin mengikat hubungan dengan teman wanita atau teman laki-laki, berdoalah kepada Tuhan agar kita dapat mengontrol diri kita, bukan emosi, gelora hati ya. Nah, itu yang mengakibatkan nafsu kita ya, bukan karena Tuhan yang menunjukkan kepada kita. Nah, meskipun ada upaya dan etikat baik dari Sikem untuk menikahi Dina, tapi apa yang terjadi dengan Dina tidak dapat lagi dengan sekejap diperbaiki kembali. Terutama laki-laki ya, ketika berteman dengan perempuan ya. Kita harus paham itu. Ketika kita merusak teman wanita kita, dia tidak akan mungkin kembali lagi. Itulah yang harus kita pahami. Begitu juga perempuan, bagaimana caranya kita mempertahankan diri ya, apapun itu yang terjadi, biarin saja ya, karena mungkin kita takut dia akan meninggalkan kita. Tapi kalau betul-betul dia cinta sama kita, tidak mungkin dia merusak. Ya, itu yang kita pegang ya. Misalnya ketika kita berteman dengan laki-laki, ketika dia menginginkan masa depan kita, lebih baik kita putuskan, kita tidak berhubungan dengan itu laki-laki, daripada kita harus menyerahkan masa depan kita dan tidak mungkin akan kembali ya. Kita selalu berdoa kepada Tuhan, sering-seringlah berdoa, minta petunjuk kepada Tuhan. Ketika ada nafsu gelora yang muncul dalam diri kita, cobalah kita ingat kepada Tuhan ya. Jangan takut untuk dia meninggalkan kita. Kalau memang dia mencintai kita, dia akan menjaga hidup kita, cinta kita sampai jenjang ke pernikahan ya. Apalagi adik-adik tahap remaja begini, masih menggelora nafsu dalam hati, masih mengikuti keinginan daging ya. Ya kadang-kadang ketika sudah terjadi, nah pernikahan sering dianggap jalan keluar untuk menyelamatkan aib yang kita terima. Untung baik dalam pernikahan, ketika kita sudah terima untuk menutupi aib kita, apakah dalam rumah tangga kita akan baik-baik saja? Ya, belum tentu ya. Belum tentu dengan jalan pernikahan bahwa rumah tangga kita itu akan baik-baik saja. Nah, di situ akan terjadi apa? Perceraian. Itulah Tuhan tidak menginginkan itu. Ketika kita sudah berjanji di hadapan Tuhan, satu tetap satu. Jadi ketika kita memilih teman hidup, pilihlah yang betul-betul, jangan karena fisiknya, karena pengetahuannya, tetapi betul-betul yang bisa terima kita, yang cocok dengan kita. Timbal balik ya, perempuan bisa terima keluarga laki-laki, dan laki-laki pun bisa terima keluarga perempuan. Menerima kekurangan, kelebihan. Jangan karena ketika setelah menikah, seandainya saya tahu kau begini, saya tidak mau menikah dengan kamu. Itu tidak ada kata begitu lagi ya. Jadi apapun kekurangan yang dimiliki pasangan kita, kita harus terima dan selalulah berdoa kepada Tuhan. Nah, pergaulan itu harus dijaga
dalam hubungan muda-mudi ya. Itulah yang harus adik-adik ingat. Kemudian jangan mengeksploitasi seksual sebelum waktunya. Ketika adik-adik merasakan itu, cobalah ingat kepada siapa? Ya, kepada Tuhan. Gelora nafsu itu akan hilang ketika kita selalu menyebut nama Tuhan ya. Dia akan hilang itu. Kemudian kita berani menolak dengan tegas apapun resikonya, terutama bagi perempuan ya. Tolak saja. Ya, biar kita diputuskan ya. Apapun itu resikonya. Itulah yang harus adik-adik ingat ya. Dan harus adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik ketika adik memilih teman khusus bagi adik-adik. Nah, seks bebas bukanlah alat untuk mengekspresikan cinta ya. Kemudian kesucian harus dijaga sampai tiba saat pernikahan. Nah, pernikahan yang baik justru harus ada sesuatu yang tertutup dan hanya boleh dibuka pada saat waktunya. Nah, adik-adik, sebelum kita memilih seseorang untuk menjadi pendamping, terlebih dahulu kita minta pertolongan kepada Tuhan. Oh, ini teman yang saya akan pilih. Cobalah kita berdoa. Tuhan akan tunjukkan kepada kita, Kenan, inilah teman khusus buat kamu ya. Kemudian biarlah kuasa Tuhan bekerja untuk kita. Nah, kita memilih bukan karena keinginan daging kita ya. Jangan kita pilih karena nafsu yang kita lihat ya. Bukan karena keinginan kita, tetapi karena kuasa Tuhan. Ya, curhatlah selalu kepada Tuhan karena Tuhan memberikan rancangan yang terbaik bagi hidup kita ya. Hari ini kita boleh belajar dan selalulah curhat kepada Tuhan. Jangan suka curhat kepada teman ya. Belum tentu teman memberikan jalan yang kadang-kadang adik-adik sering curhat kepada teman. Betul enggak? Betul, sering curhat. Tetapi yang lebih bagus, adik-adik curhatlah kepada Tuhan. Ketika adik-adik betul-betul curhat kepada Tuhan, ada kuasa yang akan adik-adik ditunjukkan kepada Tuhan. Jangan suka curhat sama manusia ya. Belum tentu teman kita itu memberikan jalan yang terbaik. Nah, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, ayat hafalan kita minggu lalu terambil dalam Amsal 13 ayatnya yang ke-20. Nanti adik-adik akan menghafalkan sama-sama dengan adik Misha dan Bayu. Dari sudah hafal? Iya. Amsal 13 ayatnya yang ke-20. Adik-adik sama-sama hafalkan ya. Ayo silakan adik Misha dan Bayu. Siapa bergaul dengan orang bijak? Ya. Amsal 13 ayat 20. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang teman dengan orang bergaul menjadi malang. Ya, siapa yang bergaul dengan orang bijak, dia akan bijak. Tetapi siapa yang bergaul dengan orang, ya dia akan malang. Seperti cerita kita ya. Ya, ketika pergaulan kita bebal, maka hidup kita akan malang. Nah, adik-adik, kakak tidak akan memberikan ayat hafalan minggu ini ya. Tetapi kakak mau adik-adik ya membuat catatan sesuai dengan cerita kita, yaitu dalam bacaan kita Kejadian 34 ayat 1 sampai 31. Ya, pertanyaannya ya, siapa yang paling bersalah dalam bacaan kita ya tentang Dina dan Sikem? Apakah orang tuakah yang bersalah yang membebaskan anaknya,
atau Dina yang tidak dapat menempatkan diri, atau Sikem yang terlalu bernafsu. Ya, jadi adik-adik memberi alasan ya, apakah orang tua yang disalahkan, apakah Dina, atau juga Sikem. Jadi adik-adik beri pendapat ya tentang pertanyaan kakak ini, supaya kakak tahu apakah adik-adik betul melihat ibadah online hari ini dan belajar dari firman Tuhan yang sudah kakak renungkan bersama teman-teman kalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita hari ini, kita akan mengangkat pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Untuk itu mari kita mengangkat satu pujian ibadah sejati. Adik-adik, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, betul Engkau adalah sobat bagi kami, karena Engkaulah penolong bagi kehidupan kami. Engkaulah Bapa yang setia, yang selalu mendengarkan ketika kami meminta kepadamu. Engkaulah Bapa yang setia, yang bisa membukakan pintu bagi kami semua ketika kami mengetuk Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang mempunyai anugerah bagi kita, bagi kami semua,
sehingga kami boleh merasakan kasih setia Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Tuhan memberkati adik-adik kami, Iver, Maiwano, Bayu, Misha, dan Kenan yang sudah berpartisipasi dalam ibadah kami lewat pujian dan juga main musik. Biarlah pujian yang mereka persembahkan kepadamu Tuhan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan juga kami sudah boleh belajar dari firman-Mu Tuhan. Biarlah adik-adik kami memahami atas firman yang boleh kami renungkan bersama lewat pergaulan yang mereka kadang mengikuti nafsu keinginan mereka Tuhan. Tapi kami selalu percaya Tuhan, ketika adik-adik kami bersandar kepadamu dan meminta agar Tuhan menunjukkan kehidupan yang terbaik bagi adik-adik kami, Engkau menunjukkan yang terbaik bagi jalan kehidupan mereka. Bapa kami yang di surga, kami berdoa buat adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan, yang saat-saat ini Tuhan kami belum bisa berkumpul bersama. Tapi kami selalu percaya kepadamu Tuhan, Engkau tetap melindungi kami, memberi kami perlindungan, memberi kami kekuatan dan kesehatan untuk menghilangkan segala sesuatu keresahan dalam hati kami. Biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi kami, sehingga tiba saatnya nanti Tuhan kami boleh berkumpul bersama, ibadah bersama-sama, menaikkan pujian untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa buat kakak-kakak pengasuh, pengurus. Tuhan senantiasa memberkati kakak-kakak kami yang berupaya untuk boleh melayani Engkau Tuhan. Engkau senantiasa memberi kekuatan, kesehatan kepada kami Tuhan. Ketika kami boleh melayani Engkau, biarlah harapan kami selalu tetap diberi perlindungan kepadamu Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat kakak Ical Tuhan, dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Beri kesabaran kepadanya Tuhan, beri kekuatan dan kesehatan untuk memberikan yang terbaik lewat ibadah hari ini. Kami menyerahkan segala pergumulan kami tidak tahu Tuhan apa yang kami rasakan, baik adik-adik kami, kakak guru, dan juga kakak pengurus. Biarlah Tuhan menunjukkan yang terbaik bagi kami semua. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat pujian Tiap Langkahku.
ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.